Santai, saatnya tanya ahlinya. Dokter, apakah benar jika vaksin AstraZeneca bisa menyebabkan kematian dan pembekuan darah? Gara-gara berita ini banyak yang juga takut vaksin, dok. Mohon penjelasannya. Ya, bismillah. Jadi memang AstraZeneca ini kan bedanya dengan Sinovac ya kan, kita tahunya Sinovac ya. Sementara itu kan ada vaksin lain seperti Pfizer, Moderna ya. Kita bahas AstraZeneca. Kalau Sinovac itu virus aslinya coronavirus SARS-CoV-2 itu dimatikan, jadi sudah nggak hidup. Kemudian disuntikkan di lengan. Kalau AstraZeneca itu ibaratnya virus lain, jadi bukan virus SARS-CoV-2 ya, namanya virus adenovirus ya. Virus ini normalnya dia tidak bisa hidup di manusia, jadi tidak bisa berkembang biak di manusia. Begitu disuntik, Dia langsung mati ya? Selesai dia mati. Ya. Terus fungsinya apa virus ini? Ya, virus ini fungsinya adalah membawa. Kalau kita misalnya di YouTube ya, yang sering lihat YouTube itu kan ada kayak demo masak-masak gitu ya. Jadi bikin apem misalnya ya. Apem itu resepnya ini tepung segini ya, kemudian misalnya gula, garam ya, atau vermipan dan sebagainya. Itu kan ada resepnya ya. Ya. Jadi virus ini adalah membawa resep sebetulnya. Terus apa yang mau dibuat dengan resep yang dibawa oleh virus ini? Itu resep membuat salah satu bagian dari virus SARS-CoV-2. Jadi virus COVID ini kan SARS-CoV-2 namanya ya. Itu misalnya kita ibaratkan virus itu punya tangan, punya kepala ya, punya perut, punya kaki ya. Ibaratkan kayak manusia analoginya. Cara menularkan virus ini kan harus jabat tangan dulu ya, salaman gitu istilahnya. Jadi virus salaman dengan sel manusia yang ada di saluran nafas kita itu dengan cara salaman, nempel gitu ya, nempel gini ya. Nah, salaman kan kalau manusia pakai tangan ya. Kalau virus itu namanya RBD atau reseptor binding domain. Jadi reseptor tempat nempelnya berikatannya virus dengan manusia, sel manusia. Namanya RBD. Ya, RBD ini protein juga. Ya. Nah, RBD ini sangat vital bagi virus supaya dia bisa nempel di sel manusia, kemudian masuk dan berkembang biak di dalam sel. Nah, jadi kalau tangannya ini diblok, dia nggak pegang tangannya manusia, penularan nggak akan terjadi. Nah, artinya virus nggak bisa masuk ke sel tubuh manusia karena dihalangi, jabat tangannya dihalangi, gitu ya. Oke. Ya, kembali ke resep tadi. Ya, jadi virus adenovirus dalam AstraZeneca ini membawa kopi resep cara membuat tangan virus. Ya, jadi kopi resep ini dikasih ke sel manusia karena virus itu sifatnya mudah masuk ke dalam sel manusia atau sel organisme yang lainnya. Itu virus dapat dengan mudah masuk, kemudian dia mensisipkan salah satu potongan gen atau kopi resep cara membuat tangannya virus tadi. Ya, begitu sel manusia yang diinjeksi vaksin ini membuat kopi dari tangannya virus, tangannya aja loh ya, bukan utuh ya. Kemudian imunitas tubuh, jadi sel darah putih akan mengenali, wah kok ada benda asing namanya tangan virus, kenali, kemudian direspon. Ya, jadi kalau benda asing itu masuk mesti dilawan, maka munculnya kekebalan di situ. Ya. Jadi sel-sel imun kita itu dilatih untuk melihat tangan virus, istilahnya kayak gitu ya. Kalau ada tangan virus ini harus diserbu. Oke. Ya, jadi begitu muncul antibodi kita, kekebalan kita, sel-sel imun kita, kalau ketemu tangan virus, baik tangan plus badan plus kepala atau tangan saja, itu mesti diserbu. Pas ketemu kebetulan, misalnya kita terpapar ya oleh COVID ya, virus aslinya masuk, kan udah kelihatan, oh ini ada tangannya ini nih, nah ini, yang punya tangan harus dihabisi, diblok istilahnya, jadi tangannya diblok oleh antibodi yang sudah terbentuk karena vaksin tadi, diblok supaya nggak nempel tangan sel manusia. Ini tujuannya vaksin seperti itu, ya, sehingga kalaupun dia kena virus masuk ke dalam tubuhnya, tidak sampai sakit, gitu. Ataupun kalau sakit tidak sampai berat, karena kan virus lebih susah nempel ya.
Oke. Karena ada antisipasi dari antibodi yang udah terbentuk tadi Ya, dok ya. betul. Cuma yang jadi Hmm. karena kita menggunakan virus hidup adenovirus tadi, meskipun nggak berkembang ya, jadi respon imun kita bedanya dengan Sinovac tadi ya. Respon imun kita dua nanti kalau pakai AstraZeneca. Yang pertama akan nembak virus pembawanya. Ya. Yang bawa resep tadi loh, itu ditembak juga karena dia makhluk asing kan, alien ya. Terus yang kedua, tangan virus yang di copy resepkan itu juga ditembak. Jadi dua responnya. Karena dua responnya, makanya lebih berat efek sampingnya biasanya. Lebih ketat. Kadang ada orang yang cuma kayak ayam mertua saya itu di vaksin AstraZeneca itu biasa-biasa saja, nggak demam, nggak sakit kepala ya. Tapi yang ibu mertua agak ada gergesi tapi nggak sampai demam. Jadi memang kadang berbeda-beda. Cuma memang dilaporkan memang AstraZeneca ini memang kejadian kayak sakit kepala, kemudian demamnya memang lebih sering ya daripada yang Sinovac. Ya. Tapi umumnya ringan, jadi sampai 2-3 hari. Ya. Walaupun ada yang dilaporkan awal-awal itu kenapa sempat dihentikan ya, di stop ya AstraZeneca itu kan karena dievaluasi ya, ada beberapa yang memang kasusnya memang meninggal ya karena ada sumbatan ya setelah disuntik. Nah itu ternyata kasusnya memang jarang ya, dari cuma sekian orang dari 1.000 orang yang disuntik ya, itu memang dia punya riwayat berlebihan ya. Jadi tadi reaksi yang berlebihan ya. Jadi vaksin itu punya dua sifat ya, imunogenik untuk memicu kekebalan, namanya imunogenik ya. Yang kedua reaktogenik, ya, jadi menimbulkan reaksi. Ya, kita yang berusaha meminimalkan reaksi, tapi imunogeniknya kemampuan merangsang proteksi itu kita naikkan. Ya, cuma AstraZeneca ini ada reaktogenik terhadap virus yang pembawanya tadi. Ya, itu yang pada beberapa orang yang rentan memang terjadi sumbatan pembuluh darah. Ya, makanya di screening di depan itu ditanya apakah pernah sakit misalnya stroke ya, atau ada sumbatan ya, atau misalnya sakit jantung koroner, itu kan juga bentuk dari sumbatan pembuluh darah ya. Itu ada riwayat seperti itu, sebaiknya tidak menggunakan AstraZeneca untuk mengurangi risiko tadi. Gitu, ya. Berarti itu dok ya, mungkin miss di screeningnya dok ya. Itu memang baru dilaporkan setelah jalan beberapa lama ya di Inggris itu ya, kemudian langsung dikaji. Jadi memang kalau vaksin ini emang ketat ya, jadi begitu ada laporan yang ada probabilitas ini buruk ya di stop dulu, terus dikaji, diinvestigasi gitu ya. Jadi nggak berdasarkan memang bukti ya, buktinya ternyata terus dicari, ternyata memang ada reaksi yang kayak semacam itu, mungkin bisa masuk mirip-mirip alergi tapi bukan alergi ya. Jadi dia membentuk antibodi yang merangsang penyumbatan pembuluh darah. Ya, itu nggak semua orang ya. Jadi contohnya pada orang yang punya sumbatan tadi ya, dulu punya sakit jantung ya, kemudian sakit jantungnya karena sakit stroke-nya itu karena sumbatan pembuluh darah. Dia pernah dikasih obat namanya heparin. Ya, obat heparin ini untuk mengencerkan darah, jadi sumbatan itu dipecah. Itu ada obat seperti itu ya. Itu kebanyakan cocok memang sembuh terapi itu. Cuma ada beberapa orang yang sedikit sekali ya Jabaran itu malah bereaksi terhadap heparinnya. Ya, jadi obatnya itu orangnya bereaksi terhadap obat heparin, malah membentuk bekuan. Itu jarang sekali kasusnya. Ya, jarang sekali, dan sudah kalaupun ketemu itu ada treatmentnya. Gitu. Nah itu diduga mirip dengan kasusnya yang orang dengan disuntik AstraZeneca itu kemudian muncul manifestasi sumbatan tadi. Makanya kalau di screening ada orang-orang yang sudah pernah kena sakit stroke, sakit jantung koroner, sumbatan, itu memang disarankan tidak menggunakan AstraZeneca untuk safety-nya itu loh, gitu ya. Ya. Baik. Kalau proses screening sendiri itu kan mungkin sejauh yang Ane tahu kan cuma sekedar tanya jawab dok ya.
Betul. Jadi mungkin di situ tuh dibutuhkan kejujuran dari si pasien ya dok ya, supaya kejujuran. supaya untuk meminimalis resiko yang itu tadi, yang kematian dan juga pembekuan darah itu tadi.